Jadi kalau kita lihat, mencetak sejarah itu sejarah yang mana? Sejarah dari Pak Jokowi saja, ya dari 2016, 2015, atau sejarah dari reformasi, atau sejarah dari Indonesia. Ini kan suatu permainan yang sangat bombastis, yang tidak mencerminkan sebagai edukasi kepada masyarakat. Jadi intinya adalah bahwa harus hati-hati dan masalahnya adalah sulit sekali untuk dicarikan jalan keluarnya karena kalau istilah itu adalah maju kena mundur kena sehingga bisa memicu krisis fiskal dan dalam hal tertentu krisis valuta. Evaluasi dan outlook 2022. Nah, jadi evaluasi dan outlook ekonomi politik Indonesia. Jadi saya cuma menyoroti 2022 dan apa yang akan terjadi di tahun 2022. Tadi sudah banyak disorot oleh Pak Awalil dan Bang Faisal Basri dan Bang Said Didu. Jadi kita melihat bahwa perkiraannya bagaimana dengan kondisi ekonomi global yang berkembang sampai saat ini. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah pertama adalah latar belakang dengan kondisi ekonomi global pada tahun 2022. Jadi kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil oleh ekonomi global ini dan bagaimana respons kebijakan Bank Indonesia karena kalau kita lihat adalah ini terkait dengan lebih banyak moneter daripada fiskal dan kemudian bagaimana ekonomi Indonesia 2022 ini. Beberapa kondisi ini sebetulnya kita sudah bicarakan pada beberapa webinar yang lalu, tapi saya update sedikit. Jadi kita lihat bahwa kenaikan ini adalah sangat real. Bahwa inflasi harga konsumen itu sudah tertinggi sejak tahun 82. Nanti kita lihat, ini adalah yang tahun 90 sudah terlewati 6,2%, sekarang sudah 6,8%, dan kemungkinan di sini sudah akan menjadi 7% lebih untuk full Desember. Jadi tekanan inflasi masih terus berjalan, ya dari 6,2% di Oktober menjadi 6,8%. Nah, tekanan inflasi ini tentu saja disebabkan oleh produser indeks harga produsen. Jadi kalau kita lihat indeks harga produsennya juga meningkat bahwa Oktober 8,6% dan di bulan November sudah 9,6%. Jadi kenaikan harga produsen meningkat. Sebagian terserap di harga konsumen yang 6,8% dan sebagian tentu saja harus ditanggung oleh produsen. Jadi laba menurun. Ini producer prices changes-nya adalah kalau kita lihat indeks dari harga produsen ini sudah tertinggi, sudah melampaui bubble sewaktu housing bubble. Sewaktu krisis finansial global 2008, ini sudah hampir melewati. Dan September sudah melewati, dan Oktober sudah, ini 9,6%, sekitar kurang lebih sama, kemungkinan Desember ini sudah melewati. Jadi ini adalah, sekarang ini terjadi bubble lagi. Di sini adalah housing bubble, dan di sini adalah commodity bubble. Nah, kalau kita lihat di sini inflasinya, kalau dari tahun 73, kita sudah masuk kepada tahun 82 ya, di sini 86,8%, di sini kurang lebih tahun 82. Jadi hampir 39 tahun ya, 82, 18, 20 ya, hampir 40 tahun terakhir ini adalah mengenai inflasi tertinggi hampir 40 tahun terakhir. Kalau ini masih menanjak terus, maka dia akan melewati dan kita akan masuk kepada inflasi tinggi yang dimana kondisinya adalah boleh dibilang
stagflasi. Ya, di sini udah 6,8%. Jadi mulai tahun 82. Nah, di sini kita lihat bahwa ini dari Brookings Institute bahwa one year core goods inflation dari tahun 69 sampai ke tahun 2021 ini kalau kita lihat sangat meningkat tajam dan sekali lagi sudah melewati yang core goods-nya ya. Jadi core goods itu adalah di luar daripada food. Ini sudah meningkat tajam. Jadi dengan kondisi begini, mau tidak mau Bank Sentral ini akan mengambil tindakan. Dan kita sudah dengar tadi di dalam introduction dari Pak Fadil Hasan juga sudah dikatakan bahwa Bank Sentral sudah mencatat, sudah mengurangi sebetulnya untuk pembelian untuk quantitative easing, untuk pembelian obligasi-obligasi pemerintah dan korporasi. Jadi dia sudah mengurangi dan akan efektif menjadi kembali kepada nol pada Maret 2022. Jadi quantitative easing akan di stop pada rencananya adalah Maret 2022. Sorry. Ini purchasing price index dari China, kita lewatkan saja. Nah, kalau kita lihat di sini apa? Development mengenai komoditas. Jadi komoditas ini fluktuasi, ini mengenai apa? Kenapa komoditas ini bisa fluktuasi sedemikian rupa? Bisa kalau kita lihat Januari itu adalah 100, bisa naik menjadi 400%, 404 kali lipat. Dan bahkan bisa 5 kali lipat kalau kita bandingkan dengan Januari 04. Sebetulnya apa yang mempengaruhi itu? Kalau cuma demand dan supply, ini tidak mungkin. Tidak mungkin harga bisa fluktuasi seperti ini. Nah, jadi saya melihat ada korelasi dan mempelajari di sini adalah ini adalah mengenai loose money policy. Di sini loose money policy, di sini waktu zaman Alan Greenspan bahwa suku bunga itu dipantek pada maksimum 2%. Kurang lebih dia 2%. Di mana terjadi bubble di situ, bubble inflationary. Nah, tercerminnya di dalam bubble ini di dalam harga emas dan harga komoditas. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini terjadi bubble dan kemudian bubble-nya itu meletus dan di sini harga jatuh. Begitu harga jatuh seperti juga sekarang waktu pandemi, maka dilakukan quantitative easing. Apa dampak dari quantitative easing? Ini bubble komoditas lagi. Jadi di dalam kondisi ekonomi lemah, komoditas itu naik bisa sedemikian rupa. Ini kan kurang lebih dari 100 lagi kalau kita lihat dari harga karet misalnya di sini, ini menjadi 5 kali lipat gitu. Jelas bahwa di sini adalah bukan supply and demand daripada komoditi. Di sini adalah inflationary. Jadi kebijakan moneter yang mengakibatkan inflation. Inflation di sini adalah cost push inflation ya dari komoditas. Karena kebijakan moneter quantitative easing itu adalah mengurangi nilai mata uang. Dan dalam hal ini tercermin di dalam harga komoditas. Nah, jadi kalau kita lihat di sini karena dia belum memadai pertumbuhan ekonominya, diberikan lagi quantitative easing. Nah, ini boosting lagi dia punya harga komoditas. Nah, di sini sudah terlalu bubble, profit taking dan sebagainya, dan QE di sini sudah tidak bisa karena inflation sudah meningkat tajam, lalu kemudian tapering. Nah, tapering hasil daripada tapering ini menurunkan harga komoditas. Ini adalah yang kita lihat dampak pertama kali quantitative easing ini dijalankan adalah tahun 2008. Sebelumnya adalah tidak pernah dilakukan. Nah, begitu juga sekarang dunia ini sudah keranjingan dengan quantitative easing. Begitu pandemi melanda dunia, maka kemudian quantitative easing juga dijalankan agar ekonomi bisa bertumbuh lebih cepat. Tapi dampaknya sekali lagi kita lihat bahwa di sini harga-harga komoditas melonjak yang mencerminkan harga komoditas ini melonjak dan mencerminkan inflasi tadi. Jadi kalau kita lihat kalau dari April 2020 harga minyak kemudian meningkat tajam dan pada September 2021 sudah mencapai 4,3 kali lipat dari harga April dan di sini juga harga batu bara dan yang lainnya. Jadi di sini adalah bubble dan mau tidak mau dengan keadaan seperti ini, harga komoditas naik seperti ini, maka
akan terjadi bubble, akan terjadi inflasi harga produsen yang di Indonesia pun harga produsen sudah melonjak 7,3%. Tetapi menurut Bank Indonesia masih terjaga, indeks harga konsumennya tidak naik. Pertanyaannya bagaimana bisa kalau harga produsen naik, tapi harga konsumen tidak naik? Harga produsen naik, harga konsumen tidak naik. Ya artinya bahwa di situ adalah produsen yang harus menanggung itu kenaikan biaya. Dia harga minyak naik, ya produksi dan sebagainya semua naik, tetapi dia tidak bisa menaikkan harga konsumen, terutama harga konsumen yang tercermin di dalam basket inflasi. Tetapi harga konsumen yang lain mungkin sudah naik. Tetapi kalau kita lihat harga minyak goreng sudah naik, cabai sudah naik, harga yang import semuanya harga import itu sudah naik. Tetapi semuanya kenaikan beberapa harga itu tidak tercermin di dalam indeks harga konsumen. Itu pertama. Dan kedua adalah karena juga seperti yang tadi dilihat, kemungkinan besar juga bahwa konsumsi masih belum pulih, ya permintaan masih belum pulih. Artinya supply masih jauh lebih besar daripada demand. Di mana cost push inflation ini, di mana kenaikan harga biaya ini tidak terserap di dalam harga konsumen. Nah, kemudian kita melihat kepada fiskal. Kalau kita lihat adalah ini 11 bulan pencapaian. Saya tidak ada data yang 12 bulan tahun ini karena yang diperlukan adalah detailnya dan ini belum keluar. Jadi kalau kita lihat mencetak sejarah itu sejarah yang mana? Sejarah dari Pak Jokowi saja, ya dari 2016, 2015, atau sejarah dari reformasi, atau sejarah dari Indonesia. Ini kan suatu permainan yang sangat bombastis yang tidak mencerminkan sebagai edukasi kepada masyarakat. Dan kalau kita lihat kenaikan ini, PPh non migas dan PPN dan PPNBM sampai dengan 11 bulan terhadap target itu baru 87%. Artinya 12 bulan ini tidak akan tercapai karena rata-rata 8% lah. Nah, jadi 8% itu sekitar kemungkinan 95-96% sampai akhir tahun ini. Jadi kalau kita lihat yang tercapai ini adalah yang sangat besar yaitu perdagangan internasional dan yang lain-lainnya yang terkait dengan ada migas, komoditas, bea masuk dan khususnya bea keluar kita lihat. Tetapi ini sebenarnya akan menjadi bumerang, akan menjadi pembalikan lagi setelah harga komoditas turun. Pertanyaannya, kapan harga komoditas turun? Dan kalau harga komoditas turun, maka pencapaian ini semua akan anjlok lebih dalam. Dan kalau kita lihat dari fiskal yang 11 bulan ini adalah manajemennya adalah sangat buruk. Karena kalau kita lihat bahwa pendapatan negara itu tercapai, ya kurang lebih 2,5% dan akan tercapai. Tapi kalau kita lihat belanja negara masih minus 16%. Apakah bisa di dalam 1 tahun ini, 1 bulan ini belanja negara ini digenjot sampai dia juga mendekati yang pendapatan negara? Artinya apa? Artinya belanja negara ini kalau pendapatan negara naik dan belanja negara tidak tercapai, maka ekonomi pasti pertumbuhannya akan melambat. Karena ini harus didongkrak oleh belanja negara yang sudah dicerminkan seharusnya ada potensi di sini. Bahkan kalau kita lihat, kita masih ada silpa 31 triliun per bulan 11, tapi itu tidak tercapai, tidak dipakai. Jadi tidak dipakai untuk belanja gitu. Jadi artinya uangnya ada, udah utang kita, udah ada uang, tetapi kita belum gunakan. Ya, tapi bisa saja bahwa ini timing difference. Nanti kita lihat di bulan 12 sampai sejauh mana silpa itu masih ada. Gitu. Jadi kalau kita lihat akumulasi silpa, itu kita ada uang 500 triliun. Jadi kita sudah tarik utang total sampai dengan bulan November 2021, 500 triliun yang tidak digunakan. Dan ini sudah tercatat sebagai defisit, sudah tercatat sebagai utang. Nah kalau kita bandingkan dengan 2022, maka kalau kita lihat bahwa memang pendapatan negara itu lebih tinggi, ya sudah meningkat, tetapi sekali lagi dibandingkan tahun lalu pun bahwa ini masih minus 10%. Jadi kalau ngelihat secara agregat bahwa belanja negara ini bukannya ekspansi, ini adalah kontraksi.
Pertanyaannya apakah masyarakat, konsumsi masyarakat sudah bisa kompensasi terhadap penurunan tahun lalu? Tidak. Investasi sudah meningkat. Dan kalau investasi meningkat, lalu konsumsi masyarakat meningkat, tetapi belanja negara itu kontraksi, maka ekonomi tidak akan bertumbuh lebih sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang ketiga adalah mengenai belanja beban bunga. Beban bunga ini ya sudah juga melebihi. Defisitnya memang membaik karena belanjanya juga ditahan. Coba kalau belanjanya tidak ditahan, ya defisit juga meningkat gitu. Nah, di sini beban bunga itu sudah mencapai 329 triliun. Tahun 2022 hanya 314. Dan di sini targetnya adalah 373 dan kelihatannya memang mendekati target. Nah, silpanya ini adalah uang yang sudah ditarik utang tetapi masih belum. Yang lebih mengkhawatirkan, meskipun penerimaan pajak tercapai, tapi ternyata beban bunga terhadap penerimaan pajak itu rasionya itu meningkat juga 25%. Seyogyanya adalah kalau penerimaan pajak itu meningkat tajam, harus melebihi pertumbuhan dari beban bunga. Sehingga beban bunga terhadap penerimaan pajak rasionya turun. Tetapi ini rasionya meningkat. Jadi artinya kita punya pendapatan negara itu masih terbebani oleh beban bunga. Beban bunganya tadi sudah naik, meningkat, dan silpa salah satunya adalah komponen dari beban bunga yang harus dibayar. Nah ini semuanya tidak digunakan secara efektif. Jadi kalau kita lihat penerimaan pajak yang tercapai, pendapatan negara yang tercapai dari target, tetapi kalau kita lihat rasio dari beban bunganya malah meningkat. Ini semua akan menjadi bumerang kalau tahun depan perkiraan apa yang saya perkirakan itu terjadi, maka rasio ini akan sangat memburuk. Ini bisa 30% lebih ya dari penerimaan pajak. Jadi sangat buruk sekali. Nah, ini yang dikhawatirkan akan memicu krisis fiskal. Tapi tahun depan kita ada kenaikan pajak. Nah, jadi kalau kita lihat framework yang akan dilakukan apa? Bahwa bank sentral mau tidak mau akan stop quantitative easing. Itu sudah diumumkan oleh The Fed dan akan menuju kepada bulan Maret 2022 secara gradually, secara perlahan-lahan. Untuk menghambat ya ini, untuk menghentikan cost push inflation-nya ini sampai mereka targetnya adalah 2%. Bayangkan kalau sekarang sudah 7%, mereka targetnya adalah 2%. Jadi berapa besar quantitative easing yang harus di stop dan juga berapa besar suku bunga yang harus dinaikkan. Jadi kalau ini tidak cukup, maka biasanya kondisinya adalah menaikkan suku bunga. Mau tidak mau, Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan juga. Kalau tidak akan terjadi capital outflow. Ini pun akan terjadi capital outflow, tetapi dengan menahan suku bunga lebih tinggi, diharapkan bahwa imbal hasil yang di Amerika bisa dikompensasi oleh lokal. Jadi kita mulai dengan rezim suku bunga tinggi lagi, yaitu bunga kredit akan naik. Ya, ini anomali di perbankan kita, suku bunga acuan turun, tapi bunga kredit sulit turun. Tapi begitu suku bunga naik, suku bunga acuan naik, suku bunga kredit akan segera naik. Tadi sedikit komentar saya, melengkapi apa yang Pak Said Didu katakan, bahwa kredit yang diberikan kepada pemerintah melalui SUN itu adalah kurang lebih suku bunga dikurangin cost of fund. Yang saya ingin katakan adalah kredit di dalam pembelian SUN, cost of fund adalah 0. Makanya di situ perbankan itu bisa mendapatkan untung yang tadi dikatakan 50 triliun atau berapapun itu. Jadi karena apa? Karena kredit di dalam kita punya pembelian SUN itu hanya debit kredit di dalam perbankan. Jadi cost of fund dia 0. Dia tidak ada kenaikan, kalau kita lihat tidak ada kenaikan simpanan bunga, dana pihak ketiga.
Dana pihak ketiganya naik karena ya kredit yang dinaikkan tadi, kredit yang diberikan tadi disimpan juga di bank tersebut. Nah, jadi kebijakan ini mempunyai dua inti, dua dampak, yaitu suku bunga kredit akan naik dan harga komoditas akan turun. Nah, ini adalah tujuannya untuk menyelesaikan cost push inflation tadi. Dan faktor eksogen yang sudah kita tahu adalah PPN akan naik menjadi 11% dan PPN sembako akan dikenakan juga dari 10% menjadi dari 0% menjadi 11% dan cukai akan naik 12%. Ini adalah faktor eksogen yang tentu saja akan menekan belanja masyarakat. Nah, jadi kedua faktor ini, eksogen dan faktor eksternal, maka di sini suku bunga kredit akan naik, harga komoditas akan turun, dan intinya adalah outlook tahun 2022 ini, konsumsi masyarakat pasti akan tertekan, dan investasi pasti akan tertekan. Kalau konsumsi turun, maka investasi juga akan turun, apalagi dengan suku bunga yang akan tinggi. Dan konsumsi pemerintah juga akan turun. Konsumsi pemerintah turun karena harga komoditas itu akan turun. Pendapatan negara akan turun. Dan dia akan kembali lagi kepada misalkan di dalam kondisi yang tahun 2020. Jadi konsumsi pemerintah akan turun karena pendapatannya turun dan juga defisit anggaran. Kalau dia tidak mau turun konsumsinya, maka defisit anggaran akan naik. Dan akan memicu beban bunga dan sebagainya. Jadi tidak ada sesuatu yang kebijakan yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari pemerintah, karena di satu sisi kalau mau menaikkan belanja maka akan tertekan dengan beban bunga dan beban bunga itu akan membengkak nantinya. Dan defisit neraca transaksi berjalan saya perkirakan juga akan naik, ya, karena neraca perdagangan, karena harga komoditas akan turun, maka neraca perdagangan juga akan turun, defisit neraca transaksi berjalan akan naik, dan tentu saja memberi pressure kepada capital outflow yang pada akhirnya adalah membuat kurs rupiah juga terdepresiasi, dan intinya adalah ekonomi akan turun dan kemiskinan pada saat ini kalau dia masuk resesi dan dalam konteks yang lebih berat, maka kemiskinan akan meningkat. Jadi intinya adalah bahwa harus hati-hati dan masalahnya adalah sulit sekali untuk dicarikan jalan keluarnya karena kalau istilah itu adalah maju kena mundur kena, sehingga bisa memicu krisis fiskal dan dalam hal tertentu krisis valuta. Terima kasih.